angan-angan tidak hanya melakukan gitu kan, tidak hanya menjadi sebagai seorang pelaku gitu ya, tapi juga mempunyai angan-angan yang lebih dari kelas pertama gitu ya. Nah, angan-angan untuk kelas pertama kemarin ya udah itu. Nah, untuk angan-angan untuk karakter ya yang akan saya tutorialkan di kelas 2 ini adalah Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya yang sederhana ini. Di channel YouTube tutorial, inti dari berbagai macam tutorial untuk kegiatan sehari-hari agar menjadi kegiatan yang benar dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga semuanya dilancarkan segala urusan dan kegiatan kesehariannya masing-masing. Amin. Amin. Channel ini masih tentang tutorial, yang mana tutorial yang akan saya lanjutkan yaitu untuk melanjutkan bahasan yang kemarin ya, yang mana channel ini tak kalah penting juga tutorialnya ya, tutorial yang tak kalah penting dari tutorial-tutorial yang sedang banyak dicari dalam semua web ya atau sosmed ya, terutama di dalam YouTube, seperti tutorial apa ya yang sedang ramai itu sekarang tuh tutorial. Nah, masih tutorial seperti tutorial hijab pasmina, tutorial hijab segi 4, tutorial pasmina please skate, tutorial make up, tutorial hijab pasmina please skate, tutorial pasmina crinkle. Nah, ada yang baru nih ya guys. Tutorial pasmina simple, tutorial make up natural untuk sehari-hari, tutorial pasmina inner, tutorial hijab pasmina untuk lebaran. Nah, jadi ternyata yang sekarang sedang ramai itu tentang tutorial hijab. Nah, jadi dari semua tutorial, berbagai macam tutorial, termasuk tutorial yang barusan disebutkan ya yang sedang ramai dicari di YouTube, atau tutorial-tutorial lainnya seperti tutorial masak atau menjahit misalnya, atau tutorial tentang mencari uang misalnya, atau tutorial berbagai macam tutorial intinya ya. Nah, di dalam channel ini saya akan memberikan tutorial inti dari semua tutorial tersebut. Kenapa dikatakan inti? Karena semua tutorial, semua kegiatan, semua keseharian gitu ya, semua pengharapan pasti itu akan ada maksud dan tujuannya masing-masing kan ya. Yang tiada lain pasti dalam inti ujung-ujung dari maksudnya tersebut tuh pasti pengen yang istilah yang dinamakan sukses, atau istilah yang dinamakan dilancarkan, menghasilkan, dan terutama kalau dalam istilah agama Islam itu berkah ya guys. Berkah yang ujung-ujungnya tidak menjadi sebuah kerugian ya. Kalau di istilah dalam agama Islam itu, istilah berkah itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya tetap kita tergolongkan untuk orang-orang yang akan masuk surga gitu, yang tidak menjadi digolongkan jadi orang-orang yang masuk dalam siksanya Allah atau masuk neraka gitu ya. Kenapa? Nah, itu maksudnya ya. Kenapa saya bikin channel ini, tutorial ini tuh maksudnya ke sana, ke arah sana. Oke, maka dari itu tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial pembahasan yang kemarin, yakni kemarin itu semua manusia, semua individual gitu kan, pelaku kegiatan gitu ya, semua berbagai kalangan gitu ya, pasti akan ada kegiatan-kegiatan kan ya dalam sehari-harinya itu. Nah, semua kegiatan itu yang ditutorialkan ya, yang banyak tutorialnya itu, nah, gimana agar tujuannya itu sampai ke titik yang dinamakan sukses, tidak hanya di dunia tapi sukses di akhirat juga. Nah, itu maksudnya. Jadi lebih ke inti gitu ya ini ya. Nah, kemarin tuh baru kelas pertama ya. Kelas pertama yang dinamakan, kalau istilah rujukan dalam kitab yang saya baca ini ya,
kitab dari karangan Syekh Ibnu Athaillah yang namanya Kitab Hikam itu. Kan ada 3 kelas ya, udah beberapa kali ini saya sebutkan ya biar ingat. Kalau untuk lebih detailnya cek aja di video-video sebelum ini. Namanya yang pertama adalah Abidin, yang kedua Muridin, dan ketiga Arifin. Nah, baru ya menjelaskan yang pertama yang kemarin tuh ya, video yang udah tuh. Nah, sekarang adalah untuk ke kelas kedua gitu ya. Karena kan tiap kelas tuh kemarin kan ada beda-beda ya. Kelas pertama pengharapannya, angan-angannya, sandaran hatinya atau tujuannya gitu ya. Untuk semua kegiatan itu udah saya tutorialkan sampai mana dan mentoknya di mana gitu ya. Nah, untuk yang kelas 2 ini sekarang yaitu yang namanya muridin ya, namanya itu muridin di dalam istilah agama Islam. Kalau diistilahkan umum secara lugot gitu, secara terjemah yang disebut muridin itu adalah, kan kemarin mah pelaku gitu ya istilahnya ya, abidin itu ya si pelakunya itu kan, ala amalil jawarihi minas sholawati wal adkari wa goiriha gitu kan istilahnya ya, di semua kegiatan pokoknya intinya, baik dalam kegiatan ibadah maupun dalam kegiatan luar ibadah, pokoknya dalam semua kegiatan sehari-hari lah ya. Nah, itu kan pelaku untuk kelas pertama mah. Nah, yang untuk kelas kedua mah yaitu masih pelaku dan masih kita sendiri kan yang melakukannya, masih kita sendiri yang berkegiatan, yang membutuhkan tutorial gitu kan masih kita sendiri, makanya masih tetap si pelaku itu ya. Cuman di kelas 2 mah tidak hanya punya angan-angan, tidak hanya melakukan gitu kan, tidak hanya menjadi sebagai seorang pelaku gitu ya, tapi juga mempunyai angan-angan yang lebih dari kelas pertama gitu ya. Nah, angan-angan untuk kelas pertama kemarin ya udah itu. Nah, untuk angan-angan untuk karakter ya yang akan saya tutorialkan di kelas 2 ini adalah yang disebut muridin tuh begini ya, yang tamiduna alaiha fil wusuli ilallah ta'ala wa kasbil astari anil qulubi wa usuli ahwalil alqaimati biha wal mukasafati wal asrari. Itu untuk rujukan referensi dalilnya ada seperti itu. Kalau diterjemahkan tuh seperti gini, yaitu punya iktimad atau pengharapan, angan-angan atau sandaran di dalam hatinya itu dalam melakukan semua kegiatan. Sandaran hatinya itu bukan sebatas hanya pengen ditempatkan di satu tempat yang namanya, kalau istilah bahasa dalam agama Islam itu surga gitu ya, atau terhindar dari kecelakaan, kegagalan gitu ya, kerugian. Nah, tidak hanya tujuannya itu sampai sana gitu ya, tapi ada yang lebih lagi untuk kelas 2 ya, untuk level kedua dari yang kemarin, yaitu disebut muridin ya istilahnya, yaitu punya pengharapan yang lebih itu apa, yaitu dia tuh di dalam semua kegiatannya itu pengen benar-benar sampai terhadap sang pencipta, pengen benar-benar sampai kepada sang pemantau sejati gitu ya. Supaya apa? Supaya jika sampai sesuatu amalnya, kegiatannya gitu ya, semua kegiatan sehari-harinya itu kalau sampai kan nantinya akan jadi sebuah keberkahan yang jadi lebih di perlindungan lagi, pemantauan lagi yang luar biasa nanti kan dari sang penciptanya itu, seperti kasbul astar, jadi bakal dimudahkan semua yang terhalang, semua yang kalau di dalam istilah agama Islam tuh semua hijab kotoran di dalam hati itu yang menjadi susah dalam berkegiatan, yang menjadi sugesti tidak benar dalam sebuah kegiatan itu akan dibersihkan kalau untuk orang-orang yang emang sudah dipantau benar-benar, dilindungi oleh sang pencipta itu akan gitu. Nah, termasuk wal mukasafatil asrori. Nah, termasuk nanti bakal dimudahkan segala urusannya, urusan yang sangat sulit sekalipun ya, mukasafatil asror yang dirahasiakan itu hanya sang pencipta, hanya sang maha kuasa aja yang
tahu gitu ya, yang spesial tuh nanti akan dibukakan untuk si pelaku tersebut ya gitu ya. Kalau kita angan-angannya udah melebihi yang kelas level pertama kemarin. Nah gitu maksudnya ya. Jadi untuk tutorial ini di konten ini di pertemuan ini yaitu maaf ya banyak balelong masa katanya aduh banyak salah gitu ya, maaf karena masih belajar ya. Untuk tutorialnya gitu ya, kesimpulannya ini Maya, kesimpulannya yaitu tingkatkan, jangan hanya sebatas pengen hasil yang sebatas kemarin ya di video pertama, tapi tingkatkan ke sang maha kehendak, sang pencipta, kita harus sampai ke sana gitu ya. Harus punya angan-angan, terasa dipantau terus sama sang pencipta, jadinya segala kegiatan itu sampai kepadanya. Nah gitu ya untuk di kelas 2 masih ada angan-angan ke sana gitu ya, angan-angannya itu udah ke sana. Oke, gimana, dapat dipahami? Itulah ya tutorial di pertemuan ini. Semoga tutorial ini ada manfaatnya atau membantu untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan kita semua ya, kegiatan sehari-hari, baik dalam kegiatan di dalam rumah atau di luar rumah. Di dalam rumah seperti memasak atau kegiatan-kegiatan berkreasi lainnya gitu, atau di luar rumah seperti ya berdagang atau sekolah atau perkantoran misalnya, atau dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ya kegiatan-kegiatan pokoknya ya sehari-hari kita gitu ya. Nah itu semoga menjadikan sebuah tutorial yang benar gitu ya, dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya dicukupkan sekian dulu. Terima kasih ya bagi yang sudah subscribe, terima kasih, dan bagi yang sudah like, terima kasih banyak. Semoga tidak bosan-bosan dan semoga jadi sebuah tutorial yang bermanfaat. Yuk, assalamualaikum.